Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada teman-teman macam pengawas pemilihan kecamatan pada Pilkada Kabupaten Kuantan Sengingi tahun 2020 yang pada tanggal 9 Desember. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat ataupun teman-teman bisa memperhatikan video dari saya. Itu cara pengisian eh, online, khususnya jika ada ditemukan kendala ataupun masalah di saat pengawasan coklik, khususnya oleh PKD kita maupun Panwascam yang berada di lokasi. Nah, teman-teman, sahabat Panwascam dimanapun berada, kita akan membuat contoh ini. Jadi teman-teman bisa mencoba dan juga mempelajarinya dan untuk diteruskan pada PKD kita. Baik teman-teman, pertama itu kita sudah disiapkan link di grup masing-masing nanti ataupun di grup yang dibagikan oleh Bawaslu RI Provinsi Riau maupun dari Bawaslu Kabupaten Kuantan. Nah, ini adalah link yang sudah kita sediakan. Kita buka ini di Google Chrome ya, ataupun di Mozilla juga bisa. Nah, masukkan link ataupun alamat dari web yang tertera seperti di layar ini. Oke, kemudian enter. Nah, jika teman-teman sudah sudah login seperti ini. Nah, jika teman-teman belum login, saya akan coba untuk login dulu. Nah, ini adalah tampilan awal. Tampilan awal dari data DP4 atau admin panelnya. Nah, teman-teman akan mengisi contoh nanti ada kasus di saat orang yang dicoklik oleh PPDP ini mereka sudah meninggal, mereka pindah, bahkan yang umurnya sudah memasuki 17 tahun kita akan membuat catatan. Oke, username-nya ini itu sudah disediakan karena ini bersifat ya ibaratnya tertutup. Untuk username dan password ini hanya boleh diketahui oleh jajaran pengawas pemilu. Jadi untuk orang umum ini sangat keras, tidak boleh ya. Ini boleh dikatakan rahasia. Nah, saya akan percepat. Tampilan selanjutnya yang login, yang bisa login, jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi jika teman-teman mempunyai kendala mengenai jaringan, kami minta atau kami harapkan kepada teman-teman Panwascam dan PKD untuk membuat catatan-catatan yang perlu di kertas. Kemudian setelah kita bisa mengakses internet, maka alat kerja ini kita isi. Ini alat kerja khusus di online ya. Oke, saya misalkan tadi kita akan coba jika PPDP ini mengawasi, maksud kami jika PKD mengawasi PPDP saat PPDP meminta KK, perhatikan baik-baik oleh teman-teman PKD berapa orang jumlah yang terdaftar di KK tersebut dan apakah sudah ada yang meninggal, yang pindah, dan masuk umur 17. Di saat ditanyakan oleh PPDP kepada
kepala keluarga, maka dibilang oleh kepala keluarga itu bahwa yang memilih dari 4 orang ini baru 3 orang. Anak pertamanya dan istri dan dia sendiri. Nah, anak yang pertamanya ini dia sudah pindah ke Pekanbaru. Dia sudah pindah ke Pekanbaru, mencari pekerjaan di Pekanbaru, sudah menetap di sana selama 2 tahun dan tidak pulang-pulang. Nah, apa yang mesti harus kita kerjakan selaku pengawas? Oke, kembali lagi kita ke tabel ini. Yang pertama, anaknya adalah pindah. Kita coba membuka data 4. Kita klik data 4, otomatis kita sudah di kolom Bawaslu maksud kami Provinsi Riau. Nah, klik Riau. Nah, jika ada kendala, tunggu aja internetnya. Oke, teman-teman, di sini sudah, contoh kita mau memberikan di 100 round ke bawah, di 100 kakak akan bisa terbuka. Oke, kita contohkan tadi adalah Oke, kembali lagi. Kita contohkan nomor nicknya adalah ini. Oke, kita enter. Nah, nama anaknya di sini kita mencontohkan adalah Sri Mulyayantini. Oke, nama anaknya yang pindah ke Pekanbaru itu adalah Sri Mulyayantini. Maka teman-teman lakukan selanjutnya adalah mengklik tombol putih biru ini. Oke, maka akan ada catatan. Maka pengawas kecamatan ataupun PKD menulis di sini secara rinci. Nama Sri Mulyayantini pindah ke Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Desa Mekarsari, sekian-sekian. Nah, setelah diisi data yang bersangkutan ini menyatakan pindah, maka lakukan adalah klik tanda simpan. Nah, teman-teman, tolong diperhatikan ini, jangan sampai teman-teman salah mengisi dan langsung menyimpannya. Tulisan entah apa-apa, kemudian tujuan alamatnya tak jelas. Jadi, mohon diisi sesuai kebutuhan. Jika teman-teman tidak memerlukan, maka jangan disimpan. Karena ini saya mencontohkan, kembali kita tutup. Oke teman-teman, itu salah satu contoh. Kemudian jika salah satu keluarganya meninggal. Nah, meninggal itu juga teman-teman, kita contohkan lagi orang lain ya. Contoh sini ada. Oke, di sini ada, saya contohkan lagi Nola Triwinda. Nah, dia ini sudah meninggal. Maka di sini ditulis Nola Triwinda sudah meninggal tanggal 4 Juli tahun 2020. Jika sudah diisi, maka kembali saya ingatkan jangan lupa untuk menyimpan. Jika ada kesalahan, kembali lagi untuk dicatat ulang.
Nah, karena di sini saya mencontohkan, saya tidak perlu untuk menyimpannya. Kemudian ditutup. Kemudian saya contohkan lagi di sini angka 4. Apakah ada? Oke, tidak ada ya. Angka 1. Jika tidak ada, kembalilah ke angka 2 ya teman-teman. Nah, jika yang bernama Nola ini dia masuk penjara ataupun lapas, maka juga ditulis di kolom catatan atau tambah catatan. Kemudian dia masuk umur 17. Jika sudah masuk umur 17 pada hari yang bersangkutan, contoh PPDP ini mencoklik mulai tanggal 15. Tiba-tiba di tanggal 16 dicoklik, ya kan? Yang bernama Nola ini sudah masuk umurnya 17. Oke, kembali. Mungkin teman-teman agak bingung nanti. Saya contohkan kembali ke kasus awal. Anak bapak tadi ada 2 orang. 3 orang di keluarga tersebut sudah memilih, 1 pindah. Kemudian anak yang keduanya ini baru masuk umur 17. Maka di DP 4 ini, anak tersebut tidak ada. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan teman-teman lakukan? Jadi teman-teman cukup mengambil nomor kakak. Ambil nomor kakak si kepala keluarga ini, kemudian dimasukkan ke dalam kolom pencarian atau share. Oke, maka di dalam kakak tersebut, anak ini kan belum ada. Karena dia baru masuk berumur 17 tahun. Maka teman-teman mencari siapa sih di dalam kakak tersebut yang statusnya sebagai kepala keluarga. Ini ya, Bapak Rahmat Mana Hidayat. Nah, kita kembali klik tombol putih dalam kolom biru ini. Nah, di sini kita tulis data nama anaknya. Nama Alis Sabana. Anak dari Bapak Rahmat Hidayat sudah berumur 17 tahun semenjak tanggal 15 Juli 2020, yang mana anak tersebut lahir pada tanggal 9 tahun. Nah, data ini kira-kira sudah cukup ya. Kira-kira sudah cukup. Ataupun teman-teman bisa menambahkan lagi. Jadi, kemudian ditekan tombol simpan. Itu jika dia sudah memasuki umur 17. Jika teman-teman memerlukan data nantinya khusus untuk mencari data pemilih itu, teman-teman cukup memasukkan nomor NIK ataupun kakaknya atau bahkan namanya. Jadi teman-teman gampang untuk mencarinya. Oke, cukup sekian teman-teman. Panosam.
Jika ada yang kurang paham atau apa nanti kan kita buka diskusi lagi. Mungkin kira-kira untuk pengisian pengawasan PPDB nanti khusus data DP4 itu sekian. Mungkin ada lagi nanti di sesi pengisian form online. Terima kasih.